Pantun dulu ya. Ya. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang menuju ke muara. Izinkan saya mengucapkan salam untuk angkatan ke-20 yang tercinta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belajar adalah berusaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah memperoleh kepandaian atau ilmu. Berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sebagai pelajar, marilah kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Dan janganlah lelah, apalagi ada kata menyerah dalam belajar. Mungkin bisa menceritakan sedikit pengalaman ketika di SMP dulu deh, hanya singkat ya Kak ya. Bagaimana ketika di SMP, kemudian sekarang jurusannya apa, mungkin bisa menceritakan juga, berbagi sedikit ya Kak ya. Ketika di SMP dan sekarang di SMA. Silakan Kak Jaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk SMA SMP 9 Kemang pertama udah ngundang juga. Udah lama nggak kesini, oleh udah 4 tahun nggak silaturahmi juga. Pengalaman di sini juga mungkin kalau misal dari aku sendiri itu nggak banyak karena aku kebetulan pindah dari kelas 8 ke sini. Jadi aku di sini kelas 8, kelas 9, kelas 9 juga kepotong pandemi. Namun dari waktu yang singkat itu juga ada banyak cerita, mungkin banyak cerita dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya, dan ya mungkin dengan banyak pengalaman yang mungkin alhamdulillah kalian bisa rasakan juga sekarang karena udah offline juga. Mungkin banyak pengalaman mungkin dari acara-acaranya yang mungkin alhamdulillah bisa diberi fasilitas, juga bisa ke Taiwan ikut lomba, dan alhamdulillah juga dapat menang ya, alhamdulillah masuk ke table. Mungkin dan semua teman-teman dan memorinya juga banyak di sini. Mungkin sekarang juga di SMA, alhamdulillah. Untuk pengalaman ya mungkin yang bisa banyak diceritakan mungkin karena baru-baru aja kali ya. Karena juga kepotong dari awal pandemi, mungkin selama 1,5 tahun lah kepotong. Namun pengalamannya banyak karena juga fasilitasnya juga banyak, karena memadai, teman-temannya juga banyak cerita. Ya nggak, walaupun hanya sebentar juga cerita-cerita SMA juga nggak plain banget lah, masih banyak bumbu-bumbu kenangan gitu. Ya, jadi kalau untuk Kak Zahran ini walaupun pindahan ya, sebenarnya pindahan dari dari Balikpapan ya? Dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Al-Azhar juga bukan Kak? Negeri dulu. Dari negeri. Nah karena memang mengikuti orang tua ya, jadi pindah ke Al-Azhar di kelas 8. Namun, walaupun hanya kurang lebih 2 tahun ya, itu pun ada memasuki pandemi saat itu, tapi banyak kegiatan yang diikuti oleh Kak Zahran, bahkan sampai meraih prestasi. Pengalaman yang sampai sekarang itu masih melekat gitu, kira-kira apa tuh Kak? Pengalaman ketika mengikuti apa tuh? Yang paling berkesan deh di sini. Paling berkesan, sebenarnya banyak sih pengalaman berkesan karena alhamdulillah juga dulu aktif kan Bu ini sering ke mana-mana. Pengalaman berkesan mungkin beberapanya dulu ikut kelas 8 OSA. Karena OSA-nya dulu kan masih jauh, jadi traveling, jalan-jalan, nginep bareng teman-teman juga. Ya walaupun gak menang lah ya kalau di Sudirman. Terus juga kayak misalnya dulu kan sempat ngeband juga. Kan? Juga. Jadi lingkungannya juga kayak yang awalnya mungkin pas OSA mungkin anaknya ya gini baik-baik, akademi semua, terus yang tiba-tiba ngeband yang anaknya pada rame lah mungkin bisa dibilang ya. Jadi Kak Zahran ini walaupun Olimpiade jalan ya. Jadi belajar tapi dia main band juga suka juga gitu ya. Nah ini jadi bisa, ternyata bisa seimbang ya, belajar tetap, ngaturnya bisa gitu ya Kak ya. Oke. Katanya ya. Oke. Kak Barnas mau tahu, coba disimak ya untuk yang kaum hawa.
Baik, di sini nama lengkapnya adalah Arianda Barnas, ya. Tempat tanggal lahir Jakarta 25 Juli 2001. Alamatnya di Greenwich ya, Tambun. Kemudian kemudian pendidikannya Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi. Nomor telepon sekian-sekian, email sekian-sekian. Nanti di belakang lah ya kalau mau nanya. Hobinya olahraga. Nah, pengalaman organisasi mungkin di sini Bu Eli tidak akan membacakan semuanya karena Kak Barnas ini termasuk yang sangat aktif. Nanti mungkin bisa nanti Kak Barnas sendiri yang akan menceritakan ya. Hanya ada satu yang selalu berkesan ya ketika awal-awal masuk. Kak Barnas ini di Tarunanya pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Keren gak sih? Keren banget ya. Kemudian Komandan Kompi Kader Bela Negara Kementerian Pertahanan tahun 2018. Aduh banyak banget ini untuk Kak Barnas. Bahkan beliau juga karena hobinya olahraga, Kak Barnas ini juara 1 Muay Thai Bogor Street Fight Class 78 kg. Kemudian juara 1 kickboxing Jakarta ya. Kemudian juara 1 kickboxing bos di Bandung. Waduh, di Jakarta, di Bandung. Masih banyak lagi ini sebenarnya, nggak usah Bu Eli bacain ya. Kalau begitu, kita simak dulu dari Kak Barnas. Mungkin sama dengan Kak Barnas, sama dengan tadi Kak Zaran ya. Kak Barnas bisa menceritakan dulu nih pengalaman Kak Barnas waktu pembelajaran di SMP. Kemudian ketika berlanjut ke SMA seperti apa? Ada nggak sih perbedaan-perbedaannya? Silakan Kak Barnas. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas nggak? Kayaknya udah Jadi ada calon nih. lebih jelas pakai mic atau nggak pakai mic? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ulangi, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al Azhar 9 atau yang mewakilkannya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru saya yang dulu pernah mendidik saya, yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik saya yang masih bersekolah di SMP Islam Al Azhar 9 Kemang Pratama. Jadi sistemnya kita ngobrol santai ya, tapi sistemnya gini, ini kan dalam case ini kan kalian yang butuh. Jadi kalau kalian nggak menghargai saya juga bisa jauh nggak menghargai kalian semua. Jadi saya pengen kalau kita ngobrol itu teratur, komunikasinya kondusif. Kalau ada yang mau bicara angkat tangan, nanti saya kasih waktu untuk bicara. Karena belum tentu kalian-kalian ini juga berani ngomong di depan sini. Jadi saya sedikit kasihan kalau ngelihat Bu Eli, guru saya atau adik saya juga atau saya ngomong kalian masih berisik. Jadi biar kondusif, hening dulu saya minta. Nggak sampai sejam kok. Oke, saya ingin bercerita ya. Saya dulu juga pernah di posisi kalian. Saya pernah duduk, saya pernah nyender, saya pernah tidur. Saya bandel, saya dulu. Tapi bukan untuk dicontoh saya bandel. Saya tahu posisinya di mana pada saat saya ada tujuan harus serius. Silahkan tanya ke Pak Ponco atau ke guru-guru lain. Nilai saya juga nggak bagus-bagus banget. Tapi saya punya apa? Saya punya kemauan. Ketika saya kelas 9 saya udah tahu, oh sudah cukup waktu bermain, saatnya ngejar. Saya nggak berprestasi-prestasi amat lah dulu waktu di SMP, tanya Bu Eli. Tapi pas saya ada kemauan saya tunjukin, oh saya punya tujuan. Teman-teman saya guru-guru pada kaget. Jadi nggak selamanya kalau kalian itu bandel atau kalian pinter itu menjamin kalian sukses. Kalian sukses itu menurut saya dari kemauan diri kalian sendiri dan cara bagaimana kalian menghargai usaha tersebut. Kalau dari cara kalian kayak gini aja, ketemu sama abang-abangnya, ada ibu guru di depan kalian nggak menghargai, gimana kalian mau sukses? Gitu, jadi cerita dulu saya di SMP ini, saya nggak lurus-lurus banget, saya juga bandel, saya juga bergaul, saya juga ngobrol,
Saya juga bikin ulah, saya Pak Ponco, saya juga pakai daleman hitam, saya nggak pasang logo 9, saya juga botak dulu dibotakin, UTS saya nyontek. Tapi ketika mau UN, mau tes segala macam, saya berhenti dari semua, nongkrong, semuanya lah, main. Karena waktunya itu untuk fokus. Dan ketika alhamdulillah saya sudah dapat itu, ya udah saya main lagi. Dan status saya sekarang saya menjalani pendidikan di Taruna Politeknik Imigrasi tingkat akhir. Saya lagi nyusun skripsi. Doain tahun ini mungkin saya lulus. Nah, mungkin kehadiran saya di sini saya ingin kasih tahu fokusnya ke SMA kan. Mungkin adik-adik ini kelas 9 semua ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya kan. Gimana sih SMA semi militer, SMA seragam, SMA Taruna Nusantara, SMA Kediri Nusantara? Ini sedikit saya briefing, SMA ini itu mengutamakan kedisiplinan dan kerapihan. Jadi mungkin beda dari SMA negeri atau SMA swasta. Di SMA saya ini lebih mengutamakan kepribadian dan sikap. Bagaimana cara kalian menghargai dari mulai berpakaian, dari mulai pembelajaran dan semuanya. Masih banyak cita-cita lain. Mungkin kalau diceritain nggak ada habisnya. Yang pasti kalau kalian sekolah di sekolah-sekolah berasrama, mungkin kalian bakal kehilangan masa-masa muda kalian. Itu benar. Saya nggak sempat main, saya nggak sempat nongkrong, nggak sempat saya ke Semarekon Mall gitu-gitu Bu, nggak sempat karena saya asrama. Tapi ketika saya lulus, saya punya cerita yang jauh lebih indah daripada teman-teman saya. Mungkin itu aja Bu. Nanti kalau ada yang mau nanya silakan langsung nanya. Atau karena kan di sini juga bukan saya sendiri, ada adik-adik yang lain. Ya itu ada yang mau nanya, bagus. Apa? Oh ya saya lupa, saya angkatan ke-14 di sini. Angkatan ke-14. Nanti ya, oke untuk lebih jelasnya mungkin khusus ya Kak untuk sesi tanyanya nanti kita khususkan, oke? Ya, baik. Jadi tadi Kak Barnas itu ya sama seperti kalian. Gaya-gayanya ya kurang lebih model bani-bani gitu ya. Jadi dulu ya kurang lebih seperti itu. Ya, sering ditegur Pak Ponco sama Bu Eli dan sebagainya. Tapi sering tawaf. Kalau mau ke toilet juga sama ya Kak ya, tawaf dulu muter gitu ya. Nah, tapi perubahan itu terjadi ketika Kak Barnas menginjak ke kelas 9 ya Kak ya. Guru-guru langsung, wes Barnas langsung berubah. Ya, karena dia punya target, punya kemauan, ingin masuk TN. Selalu minta doa sama Bapak Ibu guru, doain saya Bu. Doain ya Bu mau masuk TN. Alhamdulillah ya. Jadi cukup ya Kak ya ketika dari kelas 7, 8 naik kelas 9 ya. 2 tahun lah nakal-nakalnya kata Barnas. Tapi kelas 9 sudah cukup. Nah nanti ya untuk lebih jelasnya boleh nanti sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah nanti yang bungsu terakhir ya. Ke Kak Geta dulu. Kak Geta ini sama dengan Kak Zaran, angkatan ke-17. Kak Geta juga sering mengikuti olimpiade di bidang IPS ya Kak ya. Dan MTK juga dan meraih juara medali emas pada saat OSA di SMP-nya. Nah kalau di SMA Bu Eli belum dapat info nih, nanti mungkin Kak Geta yang akan cerita. Kemudian Kak Geta juga sekarang di SMA 61 ya Kak. SMA 61 Jakarta. Jadi kita berbeda nih ya, ada yang di Al-Azhar, Cinta Al-Azhar kalau Zaran. Dari TK, SD. Nah, dari TK Al-Azhar sampai sekarang SMA pun di Al-Azhar ya. Kalau Kak Geta berubah mau ke negeri. Nah, kalau Kak Barnas memang tekadnya ingin Taruna ya. Oke, nanti kalian tinggal memilah-milih nih. Saya lebih cocoknya mau kemana, mau jadi apa dulu gitu ya tadi ya. Mau jadi apa dulu, baru nanti SMA mana yang akan saya pilih. Oke, kita dengarkan Kak Geta langsung. Mungkin bisa berbagi pengalaman ketika di SMP, kemudian sekarang di SMA, aktivitasnya ngapain, mungkin apakah ada prestasi-prestasi yang diraih sekarang. Kita langsung ke Kak Geta. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru udah mengundang saya hari ini. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya di sini ingin bercerita perbedaan antara di SMP dan di SMA. Di SMP saya mungkin kayak masih kayak apa ya, main-main gitu. Saya jujur banget saya main-main pas di SMP, tapi main-main saya itu bertujuan gitu. Saya tuh emang niatnya pengen mencetak sebuah prestasi di SMP, makanya saya ikut OSA, tapi saya itu ikut OSA-nya kelas 8. Kelas 7-nya itu saya nggak masuk OSA pas itu. Terus sekalinya saya dikasih kesempatan untuk ikut OSA, saya buktiin kalau saya itu beneran bisa menghasilkan juara 1. Terus gak cuman OSA aja, tapi juga saya di berbagai lomba macam lainnya kayak cermat matematika, pengetahuan umum saya juga menang. Terus kalau di SMA sendiri saya lebih kayak introvert bisa dibilang, soalnya SMA saya itu padat banget. Jadinya saya agak ke apa namanya kayak waktunya itu kewalahan banget, karena apalagi PJJ itu kan beda banget sama offline sekarang ini. Mungkin kalian juga pernah merasakan kan. Nah kalau misalnya di SMA yang saya rasakan itu tuh kayak kita tuh belajarnya sama aja belajar sendiri, soalnya satu gurunya itu kurang diajak kerjasamanya kurang gitu, bisa dibilang kayak gitu. Bukannya saya menjelekkan atau gimana, tapi ini menurut pengalaman saya ya, beda banget dengan yang di SMP. Terus jadinya saya cuman ikut lomba OSK, itu juga cuma sampai tahap OSK tapi dalam bidang fisika. Emang agak kontradiksi banget dari IPS jadi ke fisika, tapi emang saya tuh minatnya ke fisika gitu. Terus tapi pas kelas 11 saya memutuskan untuk berhenti dari dunia olim karena saya punya penyakit juga, jadi disuruh berhenti sama dokter. Ya udah jadinya cuman belajar aja sampai saya mau lulus ini. Oke, nah kasih tepuk tangan dulu dong biar nggak tegang. Oke, ya. Jadi Kak Geta ini ya tadi menyampaikan sedikitnya berbeda tentunya ya Kak ya, Berbeda di banget. Al-Azhar Bapak Ibu gurunya dan di negeri. Jadi nggak usah kaget. Tadi sedikit tuh udah ngasih bocoran. Lebih ke belajar sendiri ya Kak ya, belajar sendiri, kamu harus lebih mandiri. Kalau sekarang kan kisi-kisinya dikasih, apalagi rangkumannya dikasih, apalagi pokoknya kayaknya disuapin terus ya. Nah jangan kaget ketika kalian mau masuk negeri, tapi tetap Kak Geta di sini pernah meraih medali emas OSA 2019, juara 2 cerdas cermat MIPA pengetahuan umum, OSK fisika, peraih medali perunggu fisika opsi. Nah itu ya, jadi balance ya. Tadi Quincy nggak usah takut, Kak Geta itu ikut IPA oke, kemudian IPS juga oke. Nah itu ya, jadi ayo ikutin kesempatan kalian nanti ya, ketika kalian itu kira-kira pasnya di mana gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada kakak yang bontot ya. Di sini adalah Kak Nafi Aulia Zahra. Baru nyampe tadi dari Kudus pukul 3 dini hari. Kasih applause buat Kak Nafi. Ya Allah ya. Nih saking cintanya dengan SMP Al-Azhar 9, ketika dihubungi dan diundang, beliau tidak menolak. Karena dari waktu itu udah perjanjian ya, kalau misalnya suatu saat dihubungi mau ya, insya Allah Bu siap. Ya kalau sehat siap. Nah Kak Nafi ini adalah sekolah di SMK Raden Umar Said. Apa tuh? Ya SMK Raden Umar Said. Di mana jurusan apa nanti Kak Nafi yang cerita. Hanya Kak Nafi ini dari SD Al-Azhar, awalnya Al-Azhar Bandung, kemudian pindah ke Al-Azhar 9 dan SMP-nya di Al-Azhar 9. Pernah meraih juara harapan 3 lomba desain poster UK atau sekarang VELK. Ya, baik untuk lebih jelasnya mungkin Kak Nafi bisa cerita waktu SMP, pengalaman di SMP, kemudian sekarang di SMA. Bagaimana sih beda SMK Raden Umar Said itu seperti apa, kemudian jurusannya itu apa saja mungkin ya, bisa sekilas. Nah bisa ceritakan dulu ketika di SMP dan di SMA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada guru-guru saya yang udah mengundang saya ke sini. Jadi hari ini saya akan menceritakan soal perbedaan SMP sama SMK.
Jadi kalau misalnya SMA biasa itu kan kita masih ya dikit-dikit sama lah kayak pelajaran SMP. Tapi kalau SMK aku kita sebutnya SMK Rus Raden Umar Said, kita itu punya 5 jurusan. Jadi yang pertama ada jurusan animasi 3 dimensi, ada animasi 2 dimensi, ada rekayasa perangkat lunak, ada DKV, sama ada produksi grafika gitu. Mohon disimak. Jadi yang harus ditonjolin di SMK ini tuh kreativitas. Jadi semua anak itu kan pasti punya ciri khas masing-masing, punya art sendiri gitu loh. Jadi kayak masuk SMK juga oke gitu. Jadi kita tuh di SMK sini kita belajar dasar-dasarnya, terus nanti kelas 11, kelas 12 karena nama SMK juga kita bakal belajar buat kerja gitu, magang, PKL. Oke, nah SMK Rus ya, biasanya disebutnya itu ngetrennya SMA Rus. Ada yang tahu nggak? Di mana itu? Di Kudus ya. Nah, di sananya itu boarding, karena ini kan negeri ya kak ya, swasta. Oke, ini boarding atau apa sih? Pulang pergi gitu, gimana? Ini tuh sekolah biasa. Jadi ya kayak sekolah biasa gitu. Dia bukan boarding, tapi di situ tuh nyiapin kos banyak banget. Itu jadi guru-guru di sana tuh punya kos sendiri atau orang-orang yang di sana juga nyiapin kos. Jadi aku sendiri ngekos. Karena aku kan ngerantau, aku nggak punya keluarga di sana, jadi aku ngekos di dekat sekolah gitu. Terus banyak juga kok yang ngekos. Ya, dan ibu dengar katanya SMK Rus ini yang masuk di SMK itu tidak hanya dari Indonesia ya, Iya Bu. dari berbagai negara ya. Iya. Nah bahkan menggunakan komunikasinya seringnya menggunakan bahasa Inggris ya. Iya Bu. Oke, coba dari negara mana aja tuh kira-kira? Saya punya teman di anak animasi, dia itu dari India. Terus habis itu ada yang dari Singapura juga di teman kos saya itu. Jadi mereka tuh kadang ngomongnya susah pakai bahasa Indonesia. Jadi kita harus ngobrol pakai bahasa Inggris. Terus kadang-kadang juga kalau misalnya ada acara, kita suka ngundang animator dari Disney buat ngajar di sekolah gitu. Animator yang didatangkannya langsung dari Disney. Wah, keren banget ya. Duh, kasih aplaus dong buat kakak-kakak yang hebat di sini. Nah, oke. Kita santai nih sekarang. Kalau tadi mereka sudah berbagi ya ketika SMP bagaimana, kemudian di SMA. Kak Nafi ini dulu wali kelasnya Bu Eli, ya. Kemudian Kak Nafi memang ya itu tadi sudah senang gambar dari kecil ya Kak. Dari kecil sudah senangnya gambar. Makanya orang tuanya langsung mencarikan sekolah yang memang khusus gitu ya, yang tersalurkan. Jadi udah punya planning gitu, nanti mau jadi apa, seperti itu ya. Nah Kak, nih untuk kakak-kakak semua mungkin nanti siapa duluan nih, kakak tertua dulu mungkin yang jawab ya. Ketika masuk SMA Taruna nih, kakak kan milihnya Taruna, itu kita kira-kira pilihan sendiri atau orang tua yang maksa atau ikut-ikutan Kak? Jadi saya jawab ya pertanyaan Bu Eli. Ya. Jadi gini, kenapa saya jelasin dulu ya. Saya hari ini jam 12 harus ke Bandara Soekarno-Hatta. Saya bela-belain ke sini karena saya pernah di posisi kalian, di posisi pelarihan dari anak-anak remaja lah ke dewasa. Kalian masih labil kan untuk pilih SMA mana kan? Takut salah pilih. Makanya saya bela-belain ke sini untuk ngasih tahu ke kalian. Oh gini loh SMA Taruna itu kegiatannya seperti ini. Saya jelasin secara detail. Yang kalian nggak dapat informasi itu di internet. Kalian beruntung punya alumni yang saya alhamdulillah udah lulus dari SMA tersebut. Dan saya melanjutkan pendidikan di Akademi Imigrasi. Jadi gini, kalian kalau misalkan mau daftar ke sana, kalian harus usahakan itu memang pilihan kalian sendiri. Karena di sana itu dituntut kedisiplinan dan kerapihan. Dan kalian akan belajar di bawah tekanan. Bukan saya nakut-nakutin. Saya sampai sekarang sangat berterima kasih kepada sekolah SMA saya. Karena saya bisa bekerja dalam tekanan. Ketika kondisi saya capek, saya masih bisa membuat kebijakan atau membuat keputusan.
Mungkin bahasanya keberatan kali Bu ya. Kebijakan apaan tuh? Nufail bingung. Jadi ketika saya dalam kondisi capek, saya masih bisa belajar. Saya masih bisa berbicara. Karena saya sudah terbiasa dari SMA. Saya bangun pagi. Sini saya ceritain ya, kegiatan sekolah saya gimana. Saya jam 5 bangun. Jam setengah 5 lah bangun. Atau kadang-kadang kalau subuhnya mepet jam 4. Saya bangun pagi jam 4. Itu lokasi sekolah SMA saya di kaki gunung Manglayang Bandung, di Cibiru. Kalau ada yang asalnya dari Bandung mungkin tahu, di kaki gunung sekolah saya. Saya bangun jam 4 pagi kurang lebih setengah 5, saya bangun, saya mandi. Gak ada water heater. Awalnya saya kaget, saya bilang aduh saya kangen Bu karena di rumah saya ada water heater. Cuman saya pikir gini loh Dek, orang tua saya pernah ngomong, kalau kalian itu diajarin hidup seneng, gak usah diajarin. Kasar kata, orang gembel pinggir jalan, kita kasih uang banyak juga dia bisa seneng-seneng. Yang harus diajarin itu kalian hidup susah. Karena gak semua orang bisa hidup susah. Makanya saya terima aja saya mandi pagi-pagi pakai air dingin, saya kedinginan. Sama teman-teman saya, yang satu asrama sama saya. Saya mandi, saya sholat subuh, setelah sholat subuh, rame-rame kita melaksanakan olahraga pagi. Jadi kalau kalian sekolah di SMA saya, SMA Taruna atau SMA Krida Nusantara, kalian udah dapat pinternya dapat, insya Allah kesehatan juga dapat. Karena di situ tanpa polusi kendaraan, tanpa HP Bu, tanpa gangguan mana-mana pun, karena kalian fokus. Di situ makanya saya tekanin, kalian siap nggak masa-masa muda kalian? Contohnya apa? Saya keluar dari asrama, lagu-lagu di Spotify udah beda sama lagu-lagu saya. Lagu-lagu saya tuh dulu ingat banget sih cuma dengerin lagu Arctic Monkey. Itu doang. Teman-teman saya nanya, Nas kok lu lagunya taunya ini doang? Iya bro, soalnya kan gue di asrama, gue gak tahu, gue gak megang HP. Kasian lu bro gini-gini. Tapi ketika saya ceritain hal-hal yang mereka gak punya, mereka oh seru juga ya. Dan kelebihan SMA saya, yang daftar itu satu Indonesia. Pernah kejadian di saya tiba-tiba ada kegiatan dinas ke Lampung, mendadak, posisinya saya tidak megang uang lebih, karena ditabung atau di deposito bank, saya nggak megang uang cash, tiba-tiba saya berangkat, ketika saya sampai di Lampung, saya bingung mau nginep di mana. Saya kontak teman saya yang satu SMA, halo bro, oi gimana, gue lagi di Lampung nih, dan memang ada tradisi di sekolah saya, kalau kita sesama alumni gitu Bu, satu angkatan. Oh lu di Lampung, lah gue jemput. Lu mau makan apa? Semuanya dijamu Bu kita. Itu kelebihannya. Jadi kalian kalau sekolah di SMA saya, yang notabene satu Indonesia kalian punya teman, kalian gak perlu takut kesepian. Dan SMA saya ikatan alumninya sangat kuat. Dan sangat mempengaruhi di dunia kerja. Mungkin seperti itu. Makanya tadi Bu Eli balik lagi ke pertanyaan, pilihan sendiri atau orang tua? Kalau saya pilihan sendiri, kenapa saya nggak setuju sama anak-anak yang daftar karena pilihan orang tua? Kalian nggak bakal betah kalau gara-gara orang tua. Dengan kegiatan yang padat seperti itu. Pagi kalian ngantuk, kalian sore harus lari 2 kali sehari. Ya kan? Nggak bisa pacaran nggak bisa di sana. Terus banyaklah kegiatan-kegiatan yang super padat. Dan di sana tuh bukan hanya belajar, olahraga, kalian belajar tali menali dan segala macam, pramuka, tetap ada OSIS dan lain-lain. Cuman saya bicara kepada kalian itu tekanannya lumayan besar dan saya sarankan bagi yang mau atas kemauannya sendiri, jangan karena orang tua, karena menurut saya kalau orang tua tuh terpaksa ya Kak ya. Bu. Jadi menjalani hari-harian tuh kalau gue nih gara-gara bokap gue nih, gara-gara orang tua gue nih, rese nih. Yang ada kalian gak akan betah. Sementara dengan kemauan sendiri aja kalian belum tentu betah. Gimana kalau kemauan orang lain yang orang tua kalian. Jadi kemungkinan seperti itu Bu. Ya. Nah ya, jadi ada nggak yang berminat ke Taruna Nusantara? Coba siapa yang udah daftar? Oh Dava, Amiko. Yang putrinya kemarin boleh dengar ada yang mau ikut Taruna Nusantara? Oh Masya nggak masuk ya, Aldi pengen masuk. Mudah-mudahan ada beberapa Kak yang pengen masuk Taruna Nusantara, yaitu tadi harus kemauan sendiri. Jangan karena orang tua atau ikut-ikutan temen ya. Nah kurang lebih seperti tadi pendidikannya di sana. Nah ya. saya tambahin Bu, kalian
nih ya, kita tuh manusia sama-sama makan nasi. Jangan kalian pesimis. Ah, saya badannya kurang berotot, si badan saya gemuk. Kalian boleh tanya ke Pak Poncok, ke Bu Eli, badan saya dulu gimana? Saya juga dulu konyol-konyolan saya. Tapi saya punya kemauan, saya lari. Saya ke Pak Poncok, Pak ajarin saya lari. Pak, ajarin saya dong gimana push up, Pak. Saya bimbel, saya cari-cari di luar waktu-waktu saya. Tetap fokus UN segala macam. Kalian jangan pede, apalagi kalau yang cewek-cewek juga. Itu nggak menutup kemungkinan untuk kalian lanjut ke sekolah taruna juga. Maksud saya, kalian jangan pernah pesimis lah. Sukses itu buat orang yang mau. Dan kalau udah mau, pasti bisa. Oke, tuh dengerin. Sukses itu bagi orang yang mau. Kalau ada kemauan pasti bisa. Catet ya. Oke, makasih. Sekarang kalau Kak Zahran nih. Kak Zahran kan milihnya Al-Azhar lagi. Nah, kira-kira gimana nih Kak? Pilihan sendiri apa orang tua? Apa karena yang deket aja deh dari rumah? Oke. Baik. Sebelumnya mau nanya di sini kan Al-Azhar SMA tuh udah buka pendaftaran ya Bu kalau di sini? Sudah, bahkan tesnya tanggal 28 Januari ini. Oke, di sini ada yang udah daftar Al-Azhar lagi ya? Banyak Kak, banyak. Yang Al-Azhar. Cinta Al-Azhar. Oh, banyak. Di sini yang milih Al-Azhar itu coba kan tadi Bu Eli nanya saya. Coba saya pengen tanya dulu ke kalian, kalau misalnya yang daftar Al-Azhar di sini kemauan sendiri disuruh orang tua atau jaga-jaga aja? Dua-duanya katanya Kak. Oh, dua-duanya. Disuruh tapi kamu mau juga gitu. Oke. Jadi mungkin flashback dikit dulu kalau misalnya dari saya sendiri kebetulan kalau misalnya ditanya kelas 1 SD atau kelas 7 kalau kemana pengen saya SMA itu selalu pengen bilang kalau misalnya dulu pengen SMA 3 Bandung. Kebetulan karena orang tua juga berasal kuliahnya dari Bandung, jadi dari kecil juga, oh Bandung aja. Cuman karena ya kebetulan pada angkatan saya juga kebetulan sistem zonasinya, jadi karena di rumah saya, karena kan baru pindah kan dari kelas 8, jadi di rumah yang di Bekasi ini belum ada RT RW. Jadi buat daftar SMA negeri di sini udah nggak mungkin nyoba daftar prestasi. Dan dulu daftar ada dulu di program dari pemerintah dari Singapura yang namanya SMA ASEAN. Nah dulu mungkin sering konsultasi ke Bu Yaci ya tentang ini. Jadi programnya itu kita nanti ada program dibiayain penuh sama biayain setengah penuh. Itu nanti kita sekolah 4 tahun di Singapura. Nah dari Singapura kita bisa milih kalau misalnya mau langsung kerja atau misalnya kuliah. Dulu saya daftar di situ. Ya jujur aja ya kalau misalnya dulu daftar SMA Islam Al-Azhar juga kebagian besar karena disuruh orang tua juga. Karena tujuan dari awal kalau saya emang itu Bu awalnya pengen ngekos di Singapura, kebetulan udah pede banget, cuman karena pas-pasan sama pandemi jadinya programnya dibatalkan sayangnya. Cuman mungkin sekarang udah diadakan lagi untuk program luar negerinya. Mungkin tapi walaupun ya kalau misalnya dari saya kan bukan full kemauan dari saya sendiri, namun kalau misalnya dari saya sendiri juga nggak ada menyesal. Suara saya kedengaran jelas tidak? Tes. Oh, ya. Tidak ada misalnya sedikit pun masuk Al-Azhar juga. Mungkin kalau misalnya dari yang udah kabarnya jelaskan, kalau misalnya yang ada yang mau masuk sekolah taruna, mungkin ada Taruna Nusantara, Krida Nusantara, juga banyak kan sekolah militer seperti itu. Mungkin apa yang ingin kalian raih itu juga mungkin udah jelas gitu. Kalian udah misalnya pengen Taruna Nusantara, kerjanya pengen bisa jadi Akpol atau Akmil. Mungkin bagi dari kalian yang di sini juga ada yang daftar Al-Azhar, mungkin atau swasta yang lain juga, karena kan swasta juga udah banyak ya Bu, swastanya juga udah banyak yang kompeten. Mungkin masih banyak yang kayak bingung, oh nanti SMA udah di swasta nih, mungkin di Al-Azhar atau mungkin ada yang di Victory atau sekolah Ihsan Cendekia atau banyak. Mungkin banyak yang bingung, aduh nanti mau kemana ya kalau kuliah atau nanti kerja mau apa. Kalau misalnya di swasta itu juga banyak eksplornya. Itu kemungkinan dari saya kelebihannya dari swasta. Kalian di sana bisa banyak eksplor karena mungkin karena juga sekolah swasta ya. Ada yang standar internasional banyak, jadi mungkin pilihan program-programnya juga banyak, apa yang bisa kalian eksplor juga banyak. Jadi kebetulan di SMA saya juga banyak, ya misalnya ada yang juga pengen ke Akpol atau Akmil, ada yang pengen misalnya jadi artis desain juga ada yang mungkin misalnya pengen jadi arsitek atau gimana juga ada. Jadi kemungkinan juga bebas itu banyak juga. Sorry Zahra, gue potong bentar, mumpung kepikiran.
Nih, dengerin ya. Saya dulu bandel. Saya juga dulu geng-gengan. Makanya kenapa saya bilang pakai naluri atau pakai kemauan diri kalian sendiri. Jangan pernah mau lanjut masa depan kalian karena ngikut temen. Karena sahabat gua atau temen gua solid lah kita sama-sama Al-Azhar. Jangan pernah. Bukannya saya meragukan atau menyarankan untuk tidak berteman atau apa. Jangan sampai kalian nyesal nanti. Kalian harus tahu kalian tuh cita-cita kalian jadi apa. Jalan kalian kemana. Kalian minimal suka dulu. Kalian sukanya kemana. Jangan pernah, saya dulu sempet tuh kayak, aja teman-teman gue rame nih Al-Azhar. Otomatis gue bakal enak di Al-Azhar, bakal gaul segala macam. Tapi kan, wah gue pengen jadi polisi. Dulu cita-cita gue polisi, gue ceritain. Pengen polisi, nggak bisa ikut teman. Jangan sampai teman, mohon maaf kasar kata, jangan sampai teman masuk jurang, kita masuk jurang. Kalau bisa teman naik gunung, kita juga naik gunung, sampai puncak bareng-bareng. Itu kejadian sama saya, sahabat saya namanya Bima Arya Teja. Saya bareng-bareng sama dia, kita bareng-bareng daftar SMA bareng-bareng. Saya anak kesayangannya Bima sama saya, sama Irzan, anak kesayangan Pak Ponco. Tapi ketika Irzan lanjut ke beda profesi dengan saya masih temenan sampai sekarang. Dan bukan berarti kalau Irzan entertainment, saya juga entertainment. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing, ya. Maksudnya jangan gampang keikut-ikut teman. Kalian kalau ingin tanya-tanya tentang sekolah asrama di Indonesia ini Bu, banyak Bu. Kebetulan saya panitia pendiri Himpunan Sekolah Asrama Indonesia. Jadi saya punya banyak referensi sekolah, ada di Surabaya, ada di Makassar, di Lampung. Saya punya daftar-daftarnya Bu. Mungkin nanti kalau ada yang berminat bisa dikoordinasiin. Semacam taruna gitu juga ya Kak? Iya Bu, karena mungkin kalau dulu sekolah cuma dikit kan, cuma Taruna Nusantara sama TN. Kalau sekarang kurang lebih udah ada sampai 20 atau 30 sekolah. Nanti ya bisa tanya-tanya sama Kak Barnas kalau yang ingin masuk semi militer sekolahannya ya. Nah itu tadi jadi kalau dari Kazaran ya, awalnya memang Kazaran ini sudah mau masuknya sekolah yang pertukaran pelajar ya di Singapura ya itu ya. Namanya apa sih? SMA ASEAN. SMA ASEAN. Bu Eli juga pernah dengar itu SMA ASEAN. Jadi hanya karena pandemi akhirnya tidak berjalan ya sekolahan itu. Jadi ya sudah balik lagi ke Al-Azhar. Karena apa? Di Al-Azhar itu wadahnya atau segudang prestasi. Shh, mohon tertib yang belakang. Jadi ketika kamu punya talenta-talenta baik akademik maupun non-akademik, ya sudah nggak usah jauh-jauh nyari swasta. Mendingan di Al-Azhar. Terbukti Kazaran ini lebih mengembangkan lagi ya sayapnya. SMP udah ikut Olimpiade, SMA ikut juga nggak sekarang? Ikut alhamdulillah medali emas juga. Alhamdulillah di SMA pun medali emas dalam Astronomi. Astronomi. Kasih aplaus buat Kak Zaran. Tuh ya. Belum apalagi Kak di SMA nih? Izin nambahin juga kalau misalnya kan tadi kalau misalnya udah ngomong kalau misalnya di SMA tuh banyak pilihan explore dan kalau misalnya swasta juga mungkin ada yang asrama atau ada yang gimana juga. Pengen pesan aja sekalian juga kalau misalnya kalian nanti misalnya kemanapun itu misalnya kayak ke sekolah saya militer kayak ke Barnas, kalau ke swasta kayak saya atau misalnya kayak sekolah misalnya kayak khusus untuk sebuah SMK kayak ke Nafi sama negeri kayak kita, jangan pernah takut buat nyoba untuk apapun itu yang kalau mau misalnya kalian pengen jadi semi militer kayak Kabarnas, jangan takut untuk nyoba dulu dan jadi Tarnas. Jangan takut duluan, jangan terintimidasi duluan untuk coba dulu. Kalau misalnya pengen ke DKV mungkin aduh insecure sama skill gua atau misalnya aduh kayaknya nggak bisa deh. Jangan takut duluan, jangan insecure duluan. Yang penting kalau misalnya kayak tadi sebutkan ada kemauan, dicoba dulu, jangan takut dulu. Baik, nggak usah takut ya, jangan takut, jangan coba-coba ikut teman tapi ya harus kemauan sendiri. Baik, Kak Geta nih, kalau yang paling bontot selalu nanti belakangan. Ya, Kak Geta, kalau Kak Geta masuk SMA 61 ini kira-kira dapat info dari mana nih? Memang orang tua atau Kak Geta sendiri? Soalnya Kak Geta, aduh sekarang malah di SMA kok nggak berkibar nih sayapnya ya, karena ya belajarnya harus sendiri gitu ya. Ya silakan Kak Geta. Jadinya tuh pertama-tama aku tahu 61 tuh perkara corona juga ya.
Karena kan tadinya aku mau lanjut di sini nih. Tapi aku tuh mikir kayak gini, ini pergaulannya gitu-gitu aja. Sedangkan aku tuh emang pribadinya pengen nyoba semua hal kan. Jadinya aku dari TK udah swasta, masa sampai SMA juga mau swasta juga kan nggak mungkin. Terus abis itu aku diskusi ke Bunda. Bunda aku bilang, tak kalau misalnya di negeri itu sama aja kayak contoh kamu di lingkungan masyarakat. Maksudnya gimana contoh kecilnya itu di negeri itu berbagai macam karakter kan, juga berbagai macam latar belakang keluarganya. Jadinya aku pengen tahu tuh pergaulannya kayak gimana sih, terutama negeri Jakarta. Terus negeri yang aku pilih juga bukan asal sembarang negeri juga ya. Terus karena aku mikirnya kayak gini, untuk pemilihan kuliah sendiri itu kan juga tergantung sama SMA-nya ya. Di mana SMA-nya favorit, terus keterima SNM-nya itu banyak atau enggaknya itu menentukan kita juga kan. Sedangkan SMA aku ini SMA bisa dibilang SMA unggulan karena dia itu peringkat 5 DKI Jakarta, terus peringkat 23 nasional. Terus yang masuknya juga masuk PTN-nya lebih banyak ke SNM. Jadinya udah pas banget nih. Terus tadinya aku juga mau milih, mungkin di sini yang tahu SMA Negeri Unggulan Muhammad Husi Tamrin? Tahu? MHT, kayaknya ada yang mau masuk MHT juga ya? Ada yang mau masuk MHT nggak? Oh, Noval. Kan ceritanya aku pernah tes juga nih, terus udah sampai tes, udah mau tes psikolog, aku tuh kayak nggak niat banget soalnya emang nggak ada passion untuk aku asrama juga kan. Untuk disclaimer dulu soal masuk ujian MHT itu bener-bener di luar ekspektasi kita, soalnya bener-bener kayak udah SMA banget materinya. Terus juga karena apa ya, milih yang beda aja gitu. Tapi memang dari Kak Getanya sendiri ya. Iya, dari aku Aduh, sendiri. dari TK swasta sampai SMP. SMA pengen yang baru deh Bun ya. Dan memilih sekolahnya juga yang betul-betul sekolah yang terbaik ya di DKI. Halo, shh, mohon perhatian. Nah SMA 61 ini peringkat kelima di DKI. Kemudian urutan ke-20 ya? Urutan ke-23 nasional. Ke-23 tingkat nasional ya. Jadi sekolahannya wah sekolahan yang terbaik di DKI. Hanya memang ya itu tadi mungkin kalau di negeri kamu harus lebih mandiri belajarnya. Belajar sendiri, tugas-tugas menyelesaikan sendiri. Bimbingan dari guru-gurunya mungkin kurang gitu ya. Bimbingan tidak sedekat atau seintens di Iya, Al-Azhar. tambahan juga Bu, Ya. kalau untuk mungkin di sini yang mau negeri ya, Ada yang mau masuk negeri? negeri sini ataupun Jakarta. Ya banyak. Disclaimer dulu ya, di negeri itu beda banget dengan kalian di sini. Kalau di negeri itu dari segi agama saya bisa ini kurang banget. Kayak misalnya nih kita mau sholat itu tergantung kitanya. Kalau misalnya kita nggak mau sholat ya udah nggak bakal sholat. Terus cuman guru tuh kayak yuk nak sholat gitu aja, tapi nggak kayak Pak Ponco yang ayo gitu ya. Oke. Shh. Terus juga gurunya nggak bakal bisa sedekat ini. Saya mungkin walaupun udah lulus dari sini, saya bisa deket sama guru-guru sini. Kalau di SMA negeri itu, SMA saya terutama, karena udah kayak diajarinya itu kayak kalian tuh udah dewasa, kalian udah punya tanggung jawab sendiri. Jadinya masalah tentang nilai itu tanggung jawab kalian yang nanggung. Jadinya untuk masalah nilai juga harus kita kejar sendiri gitu loh. Kayak kita tuh udah definisi trial kuliah. Kita ngejar gurunya untuk dapat nilai yang bagus. Kalau misalnya kita nggak ada gerakan dari kitanya sendiri, bakalan nilainya hancur pasti. Tuh, kalau yang mager, kira-kira nilainya gimana kalau yang mager? Nah, sekarang aja nih Bu Nani, Pak Ponco, hayo tugas yang belum siapa diinfo terus ya. Apalagi kalau udah mau menjelang PAS, PTS dikejar kalian. Kalau di negeri, siap-siap. Kalau yang memang nanti ingin mencari SMA negeri harus siap ya. Beda tadi kalau swasta ya, yang kajaran, kemudian taruna, kedisiplinannya, kedekatan guru, kedekatan alumni gitu ya. Oke, satu lagi. Kak Nafi. Kalau Kak Nafi bisa tahu info SMK Rus ya, SMA Rus nih memang dari sendirinya yang udah tahu atau memang dari mama, dari bunda? Aku kan dulu tuh nyadar kalau misalnya nilai MTK aku nggak terlalu bagus.
bahasa Indonesia aku nggak terlalu bagus, IPA aku nggak terlalu bagus, IPS juga biasa aja gitu. Jadi dulu itu emang guru-guru udah pada tahu kalau aku itu sama Pak Radit suka bikin konten bareng. Entah dari lantai 3 yang aku bikin mural, itu bikin aku sama teman-teman, sama waktu itu kita bikin poster yang collab sama orang Jepang. Nah, dari situ sebenarnya aku udah bingung mau masuk SMA mana. Karena kalau misalnya aku masuk negeri, itu aku nggak bakal kuat gitu. Dan kalau misalnya aku masuk Al Azhar lagi, itu kesian orang tua aku gitu maksudnya. Maksudnya aku kan nggak terlalu banyak duitnya gitu. Jadi aku waktu itu iseng nyari-nyari di YouTube soal SMK kejuruan DKV dan aku nemu SMK ini di YouTube-nya Skinny Indonesia 24. Jadi itu mereka tuh kayak ngejelasin kalau misalnya sekolah ini tuh sekolah SMK animasi terbaik se-Asia Tenggara gitu. Jadi di sini kita tuh belajar. Jadi di sini nggak hanya ada animasi, jadi banyak jurusan lain gitu. Dan aku kan pribadi tuh lebih ke DKV ya daripada animasi. Jadi aku masuknya jurusan DKV. DKV itu apa singkatannya? Masih ada yang bengong gitu ya. DKV itu apa Kak? DKV itu desain komunikasi visual. Desain komunikasi virtual. Visual. Loh, visual. Halo, halo. Shh. Obi. Lihat sini. Jadi kita itu mendesain buat konsumen-konsumen dan kita tuh harus bisa komunikasiin kita tuh ngedesain apa biar si konsumen itu tuh tertarik sama konten kita gitu. Nah terus kalau misalnya pemilihan ya awalnya kan aku bingung kayak ini tuh sekolah jauh banget dari tempat tinggal aku. Aku harus ninggalin teman-teman, aku harus ninggalin orang tua, aku harus ninggalin semuanya. Tuh jadi tapi karena aku suka sesuatu yang menantang, jadi aku lebih milih buat Enjoy ya Kak? iya, buat kesana ngekos, terus ketemu teman-teman baru yang dari luar provinsi, dari luar kota, dari luar negara juga bahkan ada gitu. Jadi kita di situ tuh sama-sama belajar. Jadi kata ibu aku tuh jangan takut buat belajar ketemu orang baru karena mereka juga sama-sama belajar. Jadi kita tuh sama-sama pemula gitu. Oke, Bu, tuh. izin tambahan Bu. Oke, silakan Kak. Git, Shh, mohon perhatiin dulu. perhatian. Dek, Indonesia ini udah banyak orang pinter. Saya ulang ya. Indonesia udah banyak orang pinter. Kita kekurangan apa coba? Kekurangan orang jujur dan pemberani. Saya ambil poin beraninya. Sekarang gini, kenapa saya bilang kemauan diri sendiri dan berani aja, nggak usah insecure. Kalian masih muda, coba aja semuanya. Coba aja. Kalau kalian nggak coba, jawabannya iya, tidak, nggak tahu. Tapi kalau kalian coba, at least jawabannya ya atau tidak doang. Pengalaman saya lulus dari SMA, saya coba semua. Saya tes polisi, saya tes imigrasi Bu, saya tes SBMPTN. Dan saya nggak merasa menyesal itu pada saat saya tua nanti. Kalau saya udah tua, aduh coba dulu gua daftar ini ya, coba. Jadi kalian selama kalian masih sanggup, coba aja dulu. Kalian takut atau apa? Kalian ngobrol sama guru. Disitulah poin pentingnya guru, teman juga ngobrol. Aduh gua nggak pede nih, aduh gua apa nih, ngobrol. Tapi at least kalau kalian suka dan kalian mau, coba aja. Berani aja dulu, nggak dosa kok daftar mana-mana. Ini ada 4 nih, SMA negeri, Kemudian SMK, swasta sama SMA militer. Ya kalian carilah yang kalian suka atau yang kalian mau, daftar aja dulu. Nggak usah takut. Saya masih hidup sampai sekarang. Saya coba semua. UTBK saya coba, kuliah saya nyoba daftar, semuanya saya coba. Jadi kalau kalian masih muda, cobalah sebelum kalian menyesal nanti. Tuh. Dan usaha terus. Prinsip hidup saya itu cuma satu, terbentur. Itu prinsip hidup saya dari senior saya yang saya tanemin sampai sekarang. Dan salah satunya dari orang tua saya, rezeki itu gak akan pernah ketuker deh. Untuk tahu itu rezeki kalian apa bukan, kalian coba. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala tuh udah ditulis. Misalkan Barnas rezekinya sekian. Kalian gak akan pernah tahu rezekinya itu berapa. Tapi itu rezeki gak akan berkurang. Dan mungkin rezeki itu bertambah
tinggal kalian pilih cara kalian mendapat rezeki itu dari cara halal atau haram. Itu prinsip dari orang tua saya. Jadi kalau kalian nggak coba, kalian nggak tahu itu rezeki kalian atau bukan. Itu dari saya, Bu. Iya, terima kasih Kak. Tuh ya, jadi ada berbagai, ketika mau masuk SMA nih, kalian kan udah ada yang sudah daftar SMA, ada yang masih menunggu ya, ada yang masih bingung. Tadi pun ketika Kak Eri menyampaikan, kira-kira siapa yang udah punya cita-cita, masih ada yang begini duduk. Siapa yang belum? Belum gitu, masih bingung ya. Nah, mulai dari sekarang tentukan dulu mau jadi apa. Baru tadi memilih sekolahnya sampai seperti Kak Nafi. Mohon perhatian, Noval. Ya. Sampai Kak Nafi itu karena memang hobinya di DKV, nih yang senang-senang desain poster gitu ya. Nah, itu mencari sendiri. Ya, dan orang tuanya tinggal mengarahkan, ayo Dek kalau memang kamu mau ke sana. Jadi mencari sendiri sekolah yang terbaik di Asia. Walaupun jauh dari orang tua, berpisah dengan teman-teman dekatnya, nggak apa-apa. Ingin mencoba dan ternyata enjoy ya Kak ya. Ternyata enjoy. Baik Kak Barnas, kemudian Kak Zaran, Kak Nafi dan Kak Geta. Oke? Mau mencoba? Mau. Masih ada waktu ya Bu Nani ya? Masih ya? Ya. Oke. Tanya jawab dulu, nanti kesan pesannya di akhir ya untuk adik-adik. Kita buka sesi tanya jawab dulu ya Kak, biar langsung nanti. Kemudian ditujukannya kepada siapa? Pertanyaannya yang berbobot ya. Pertanyaannya yang jangan ngasal. Oke? Kita buka 2 untuk putra dan 2 untuk putri. Langsung angkat tangan. Raffi. Ayo. Oh Dava oke. Untuk yang putra 2. Yang putrinya. Yang putri, ayo tadi udah bisik-bisik loh di belakang. Yuk yang putri siapa yang mau bertanya? Yang putri nggak ada yang mau nanya? Ke Kak Barnas nggak mau nanya? Ya, ke Kak Zaran nggak mau nanya juga? Oke, ya silakan untuk Faiza, ada nomor teleponnya di Bu Eli. Oke silakan. Yang putri, Aura, satu lagi, 2 orang Bun. Gania, oke. Siap Dava, silakan. Berdiri sayang. Ditujukan untuk siapa? Tunggu. Belum. Tunggu, tertib dulu. Shh. Ya, silakan Kak Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Flamardika. Saya ingin bertanya ke Kak Barnas. Bagaimana cara adaptasi di sekolah SMA Krida Nusantara? Karena insya Allah saya awal Februari mau tes SMA Krida Nusantara. Terima kasih. Semangat. Nanti ya Kak, tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Ini untuk Kak Dava, untuk Kak Barnas Tapi tadi. Bu Eli, Oke. saya salut Bu sama dia Bu. Berani. Karena Sudah gini, terlihat ya. karena gini deh. Dulu waktu saya di posisi kalian, saya minta perhatian dulu. Karena dulu waktu saya di posisi kalian, saya duduk, ada alumni juga datang pakai seragam kayak gini, nanya, saya mau tapi saya nggak berani nanya. Belum berani waktu itu ya Kak ya? Waktu itu belum berani, saya. berani. Dava kasih aplaus dong buat Dava. Kayaknya aura-auranya bakal diterima ya. Aura-auranya amin. Ya udah langsung aja Kak dijawab Kak. Pertanyaan tadi bagaimana cara adaptasi dari sekolah yang ya sekolah biasa ke sekolah semi militer. Awal masa pendidikan itu saya di karantina 3 bulan di sana tanpa komunikasi dengan orang tua, tanpa komunikasi dengan dunia luar. Saya di situ jujur, saya mencapai titik terendah dalam hidup saya. Gak ada orang tua, gak ada teman yang lama saya kenal, dan gak ada siapa-siapa. Dan di situ kalian bertemu orang baru dan kalian beradaptasi, kalian ngobrol. Makanya kalau kalian itu di sekolah, maksudnya kalian tetap ngobrol, kalian cerita ke orang-orang. Kalau kalian ketika merasa kalian down. Dan alhamdulillahnya saya dari SMP lumayan aktif dan saya memaksa saya untuk aktif. Di SMP saya nggak pernah mau OSIS. Saya kasih tahu. Di SMP saya nggak pernah mau OSIS karena saya menganggap OSIS ini cuman ya bahasa kasarnya tuh kayak cuman kerja doang, nggak ada benefitnya. Itu waktu saya SMP. Tapi ketika saya SMA karena saya pusing
Saya nggak tahu mau ngapain. Saya aktif. Saya paskibra, saya pramuka, saya OSIS. OSIS saya 2 tahun. Pertama waktu masih kelas 1 saya OSIS koordinator sastra budaya dan olahraga. Ketika naik saya ada cerita nih. Saya ragu. Orang kayak saya bisa nggak ya jadi ketua OSIS? Tapi sih udahlah, daripada penasaran coba aja. Coba jadi. Jadi gitu. Jadi kalau beradaptasi di sana banyak banget kegiatan. Tadi namanya siapa? Siapa? Dava. Di sana banyak banget kegiatan. Dan kalian selalu ngelakuin kegiatan itu bareng-bareng. Contohnya, ini ada cerita lucu. Jadi nilai saya waktu itu salah satu pelajaran nilai saya jelek. Saya remet sama 5 orang teman saya. Saya ke rumah gurunya karena kalau sekolah di SMA itu rumah gurunya juga di lingkungan itu. Saya ke rumahnya ngetok, "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam." "Mau ketemu Bapak." "Bapak siapa?" "Bapak sosiologi." "Ya udah, ada apa ya? Saya mau remet." "Ya udah, ketemulah saya sama gurunya." "Ada apa, Dek?" Disimak baik-baik. "Ada apa, Dek?" "Saya mau remet, Pak." Kalau mungkin sekolah yang di Al-Azhar atau di mana, ya udah dikasih soal atau dikasih apa. Kalau di sekolah yang penuh drama saya, nggak seperti itu. Ya, saya mau nyuci mobil dulu, bantuin saya cuci mobil. Jadi kalau menurut saya itu bukan tekanan untuk saya, itu suatu hal yang seru, hal yang nggak didapetin di SMA-SMA lain. Kalian nyuci mobil, ke guru gimana segala macam. Memang capek, tapi capek ada habisnya kok. Ini lulus-lulus aja. Buktinya saya masih hidup, saya masih kesini dan menyarankan kalian untuk berani daftar. Karena ya menurut saya itu lebih banyak benefitnya dibanding ke nggak enakannya. Oke, terjawab? Oke. Ya, jadi tadi penyesuaiannya seperti itu Dava, kurang lebih ya. Nanti banyak diskusi lah, boleh nanya-nanya sama Kak Barnas ya. Yang kedua Raffi, berdiri. Untuk kakak siapa? Ya, Kak Barnas lagi. Raffi mau masuk Taruna juga? Oh tidak, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan sayang mic-nya. Untuk Kak Barnas, gimana rasanya belajar di Taruna Nusantara? Oh bagaimana rasanya belajar di TN Kak? Pembelajaran akademik ya maksudnya? Iya. Oke silakan, gimana rasanya Kak? Lebih susah di sana atau bagaimana? Jadi saya jawab ya. Tadi namanya siapa? Raffi. Raffi saya kasih tahu ya. Jadi kegiatan kan padat ya. Jadi ketika saya belajar di sana itu, jujur saya capek. Misalkan ada materi dulu tuh sosiologi Bu. Sosiologi, sejarah. Saya kesusahan karena kondisi fisik saya capek. Saya digembleng dari pagi saya lari pagi, saya makan pagi, siang saya kemana-mana juga kena terik matahari, ada upacara terus, ada apel terus. Saya tekanan, saya capek, tapi saya belajar walaupun saya nggak bisa, saya punya teman-teman saya yang tidur bareng saya. Jadi ketika malam, kita tuh diskusi di kamar. Bro, tadi pelajarannya, misalkan Pak Ponco, tadi pelajaran Pak Ponco lu ngerti nggak? Gue ngerti sih, gue ngerti dikit-dikit, emang apa sih? Jadi proses pembelajaran bagi saya lebih enak belajar diskusi dengan teman dibanding saya baca buku. Kalau saya, karena di situ kalian full 24 jam sama teman kalian. Jadi gitu kurang lebih. Untuk proses belajar di sana tetap sama kayak di sini, duduk juga. Tapi Dari lebih jam berapa Kak? Kalau pembelajaran apa namanya? jam 7.30 Ibu. 7.30 sampai? Karena jam 7 sampai jam 7.30 itu proses pengecekan kerapihan, apel dan lain-lain. Dan di sana itu juga sangat terstruktur sih. Jadi kalau kalian telat semenit itu udah kena hukuman. Terus kalian juga duduknya harus lurus. Duduk sesuai nomor absen. Banyak Aturannya Aturannya. ya, aturannya. Tapi enjoy ya Kak? saya awalnya, saya jujur ya, saya nggak betah. Tapi balik lagi, saya cari penyemangat di sana. Nggak boleh pacaran, nggak ada waktu pacaran. Tapi nggak ada waktu pacaran. Jadi ketika saya melakukan hal yang luar biasa, saya menunjukkan ke orang yang saya tertarik. Wah.
Ya. Tapi pada akhirnya juga nggak jadi juga Bu sama dia. Ya, nggak jadi juga, nggak ada waktu, pokoknya Karena nggak ada belajar. waktu. Nah. Karena satu hal saya juga fokus ke pendidikan saya, dia juga fokus, jadi ya udah. Jadi itu cuma penyemangat. Jadi ketika kalian capek, terus ngeliat muka dia gitu, jadi lucu. Jadi Tapi hanya sedikit ya Kak, kalau untuk taruni ya, apa namanya? Oh siswi, hanya sedikit ya di sana. Jadi lebih ke asramanya kira-kira dipisah nggak itu? di situ jumlahnya 300. Peserta pendidikan 300. 225 itu putra, 75 itu putri. Bu. Oh lebih banyak putra ya, oke. Jadi gitu, kalau saya ngerasa, aduh saya lagi ngedown. Motivasi saya kalau nggak orang tua, ya teman dulu, baru temennya temen. Itu belakangan nomor sekian ya Kak ya? Iya, gitu, Bu. Tapi intinya boro-boro bisa pacaran, belajar katanya, sibuk, udah capek ya Kak ya? Tapi terbukti. Nah, Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin untuk jawab masalah pergaulan, saya rasa buat mungkin di sekolah swasta ya mungkin pergaulannya ya seperti yang kalian kita punya aja. Kalau misalnya saya lihat kalian sekarang sama saya dulu sama saya sekarang juga ya nggak terlalu jauh beda lah sama kita. Ya, di sana juga pasti bakal ada teman-teman yang bakal kalian suka, bakal ada yang gak suka. Tapi insya Allah pergaulannya bagus. Insya Allah. bagus. Kalau di Al-Azhar, sholatnya terkontrol, ya nggak Kak? Amin. Ya, kalau di Al-Azhar, yang namanya di Al-Azhar tadi kata Kak Geta, pokoknya kalau sama negeri beda deh dari segi agama. Kalau pendidikan oke, tadi SMA 61 unggulan di DKI. Kalau Al-Azhar, sholat pasti ya tepat waktu diingatkan kalau di sekolah. Oh sama Bu, aja. izin nambahin. Saya bantu jawab tentang pergaulan ya. Menurut saya gini, pergaulan itu mau kalian sekolah dimanapun, kalau kalian salah pilih pergaulan, tetap aja. Karena gini, saya yang udah merasain, udah di karantina berbulan-bulan dan bertahun-tahun, saya juga masih bisa salah pergaulan. Dan malah potensi salah pergaulan anak-anak yang sekolah berasrama lebih tinggi dibanding anak-anak yang sudah di luar. Makanya itu terciptalah di TikTok itu, halo dek. Ya kan? Karena kita merasa kita dikekang pada saat kita bebas. Coba kalian punya kucing, kalian kurung setahun, kalian lepas. Nggak akan balik kucingnya, kasar katanya gitu. Makanya kalau saya ngomong, tadi pertanyaannya siapa? Dania, kalau masalah pergaulan, itu balik lagi ke diri kalian. Kalian mau cari temen yang narik ke jurang, apa naik ke gunung bareng-bareng? Ya. Izin nambahin lagi, kalau nambahin dari Warnas juga ada pesannya bagus. Kalau misalnya dari bapak saya, ada pesan kalau misalnya main tuh boleh sama siapapun. Kalau misalnya bapak nggak masalah kalau mau main sama yang ngaji, atau main sama yang rokok, mau main sama preman, mau main sama yang geng-gengan. Yang penting kembali ke diri sendiri. Selama kalian punya moral yang bisa kalian pegang, itu bakal kalian jadi orang yang benar. Main sama siapapun tuh nggak masalah. Karena kita butuh teman ya, kita butuh pergaulan. Kenal orang banyak juga bagus. Yang penting kita jadi diri kita sendiri dengan moral yang kita pegang. Insya Allah pergaulan bagus juga bakal datang sendiri. Oke, pergaulan akan bagus tergantung kitanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini pertanyaan buat Kak Geta. Aku mau nanya gimana caranya kita adaptasi dari sekolah swasta ke negeri. Makasih. Makasih atas pertanyaannya. Sebelumnya ini aku jelasin dalam dua hal ya, adaptasi dalam hal pelajaran sama dalam hal pertemanan. Kalau aku sendiri kan juga aku sendiri banget nih ke Jakarta kan, apalagi basicnya aku emang nggak pernah ada pengalaman ke negeri sendiri. Untuk pertemanannya kalau di negeri ya sepengalaman aku kalau selagi mau terbuka, mau asik sama teman it's okay aja. Tapi di negeri itu juga harus milih-milih. Balik lagi juga ke Kak Zahra sama Kak Barnas juga benar poin-poinnya yang disampaikan. Soalnya kalau di negeri itu beneran kayak kita mau nggak jadi apa, kita beneran jadi itu banget gitu loh. Maksudnya gini, kalau kalian mau nakal di negeri itu bisa banget. Kalian kalau mau pilih circle yang nakal, mau ikut-ikutan juga bisa banget, tergantung diri kita masing-masing. Terus kalau dalam segi pelajarannya untuk adaptasinya
dari swasta ke negeri, apalagi basicnya Al-Azhar, itu lumayan agak susah bagi aku sendiri. Walaupun aku emang terkenalnya ambis kan dari SMP, mungkin ibu-ibu di sini, ibu guru di sini juga tahu kalau aku ambis, tapi ambisnya aku itu menurut aku kurang kalau di SMP. Kalau di SMA itu beneran the real, aku nemuin orang-orang pinter, orang-orang bener-bener kalau nggak belajar dapat nilai 100 tuh udah biasa banget kalau di SMA negeri. Bukan karena soalnya kegampangan, tapi soalnya lebih susah dibandingkan yang sini. Jadinya apa yang diajarin di papan tulis itu beda banget sama yang diajarin pas ulangan. Jadinya kalian harus improve apa aja nih yang mau keluar nih. Kayak kalian tuh nebak-nebak sendiri apa sih yang kira-kira keluar di dalam soal ini. Bisa aja kayak pengalaman aku PAT, bisa aja yang aku pelajarin semalam paginya itu nggak keluar. Jadinya kita harus benar-benar nyari. Kakak kelas juga perlu tuh, karena pengalaman kakak kelas tuh terhadap guru tersebut itu benar-benar membantu banget untuk kita memecahkan masalah terhadap soal gitu. Terus juga kalau misalnya kalian masih apa-apa nggak mandiri, kayak apa-apa karena orang tua atau disuruh guru gitu, mending kalian mikir 2 kali untuk ke negeri, karena negeri itu benar-benar disuruh mandiri sih, sepengalaman aku Bu. Tuh, jadi bagaimana pintarnya memilah dan memilih teman, ya. Shh. Oke, kalau emang mau temenannya mau jadi nakal, gampang banget ya di negeri ya. Ayo, yang senangnya misalnya cuman apa? Nongkrong-nongkrong, yang senangnya hura-hura, ada ya. Jadi bagaimana kamu pintar memilihnya, makanya harus betul-betul dipersiapkan, oke? Ini yang terakhir adalah mungkin dari kakak-kakak yang hadir, kita sangat mengucapkan terima kasih banyak ya. Namun sebelumnya ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik nih di sini Kak. Mulai dari Kak Geta deh yang terdekat, silakan Kak Geta. Shh, mohon perhatian. Masa SMA emang masa-masa penentu untuk kalian ke depannya. Jadinya lebih baik kalian memilih SMA yang terbaik, terus ikuti kata hati kalian, terus jangan ikutin temen. Terus percayalah kalau emang udah takdirnya kalian, pasti ada jalannya. Contohnya kayak aku, untuk masuk ke Jakarta itu tuh cuma 5% doang kuotanya. Kata Bu Yaci juga itu terlalu riskan banget. Padahal aku tuh kayak agak kurang yakin, tapi yakin banget. Gimana ya, setengah-setengah gitu loh pokoknya. Jadi udah kalau emang takdirnya jalanin gitu. Sekarang kesan pesan dari Kak Nafi, silakan Kak. Kalau kata aku sih semangat, terus habis itu terobos aja. Semangat dan terobos aja. Jadi gitu mau ya. ada rintangan depan mata kalian, mau ada problem, ya terobos aja gitu. Pasti bisa kok. Kalau ada kemauan pasti bisa gitu. Terobos aja, kalau ada kemauan pasti bisa. Lanjut Kak. Kalau dari saya, jangan pernah takut buat coba, jangan pernah takut buat explore, daripada menyesal di hari nanti, lebih baik kita coba sekarang. Jangan takut explore ya, mendingan gagal dari sekarang. Jadi harus terus nyoba ya. Oke, selanjutnya Kak Barnas. Kesan dari saya sangat bangga dan saya sangat membanggakan sekolah menengah pertama saya SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Kenapa? Karena disitulah saya bisa mencari jati diri saya dan juga saya menurunkan hal-hal yang baik untuk adik-adik saya. Ada sedikit cerita, saya sama sahabat saya, kami sama-sama ingin tampil Bu di SMA kami. Bima bukan? Bima. Oke. Saya sama-sama ingin tampil dan kami nunjukin, saya itu dari Al-Azhar. Dan saya sangat bangga menggunakan batik Al-Azhar ini, sampai batik-batik Al-Azhar ini pengen dipinjam sama teman-teman saya. Sampai ketika ada penerimaan murid baru, dia selalu ngomong, saya sekolahnya sama Bu, sama Bang Barnas sama Bang Bima, Al-Azhar juga. Oh, itu nilai plus. Maksudnya saya bilang, jangan sampai usaha saya sia-sia dalam membesarkan nama sekolah alma mater kita di SMA saya. Jangan sampai kalian sia-siakan hal itu. Itu kesan saya. Saya sangat bangga pernah sekolah sini. Saya bangga banget, saya dulu pernah dipitakin Pak Ponco, saya pernah dijewer, saya pernah apa? Dulu mainannya bukan prit-pritan. Dulu mainannya pakai sendal.
Seru itu ya, tapi ya. Seru dulu. Banyaklah cerita-cerita. Dan pesan saya, mungkin kalau quotes-quotes biasa banyak kali bisa cari lah di TikTok, di Safari. Ini quotes dari saya ya. Pesan dari saya, guru-guru, alumni, orang tua itu semua sayang sama kalian. Peduli sama kalian. Saya rela-relain ke sini, jadwal saya jam 12 di Bandara Tangerang. Saya rela-rela ke sini karena saya pernah merasakan kalian dan saya sayang sama kalian semua. Ya. Sekarang gini. Sekarang saya sukses. Alumni-alumni yang lain juga sukses. Memangnya orang tua atau guru kita memang dapat apa dari kita? Saya tanya itu dulu. Dapat apa? Dapat gaji kah? Dapat apa kah? Enggak kan? Cuma dapat apa? Dapat rasa bangga. Dan bangga itu kapan? Ketika saya pada saat sukses, saya main ke sini, saya silaturahmi. Guru-guru, orang tua nggak dapat apa-apa. Bukan buat guru, bukan buat orang tua, buat kalian. Ingat ya. Ingat nih kata-kata saya. Buat kalian, buat masa depan kalian. Sama terakhir, saya pengen coba main games, Bu. Boleh. Nih mau games, ada games. Terserah ya untuk putra atau putri. Sebelum ini selesai, saya mau ada satu orang yang berani kasih poin-poin penting aja di depan. Di sini sekarang ngomong di depan umum, di depan guru, di depan saya. Hadiahnya saya kasih GoFood sama saya kasih topi saya untuk penyemangat. Wah, siapa yang mau loh dapat GoFood nanti sama topinya? Siapa yang mau menyampaikan inti dari? Iya Bu, satu orang terbaik yang menyampaikan. Kinki. ya berdiri di depan. Masya Allah. Kasih tahu poin-poin penting yang kamu dapat hari ini. Karena ini tujuannya apa? Ini namanya input output. Jadi kalau kita ngomong, kalau dia memang memperhatikan, berarti dia bisa mengoutput hal tersebut. Jadi nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya silakan. Ya, inti penting diskusi hari ini, coba. Yang saya dapat dari kakak-kakak sekalian. Ya udah sih, gua ngomong aja nih. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Walaupun gagal, walaupun gak bakal masuk ya, coba aja. Nggak tahu nanti jadi apa. Seperti Kak Barnas, pertamanya nggak tahu kan OSIS nanti masuk atau enggak. Jadi ketua OSIS jadinya kan. Nah, kok komentar ya saya? Foto Un. Nah, terus apa lagi? sama ya, walaupun saya juga nggak masuk kan Kak. Coba diperhatiin temen ya, karena kalian belum tentu berani kayak dia. Iya, langsung loh Kinki itu tanpa mikir lagi dia langsung maju pokoknya. Ya nih, walaupun gua nggak masuk ya ke Krida, nggak masuk gua tetap mau coba gitu. Apalagi poin penting hari ini? Nah, sama Dava nih, mau nangis jadinya gua. Kinki rencananya SMA mana Kinki? SMA 4 Bu. Masya Allah, sampai mungkin terharu ya dengan pertemuan kakak-kakak hari ini. Kinki jarang-jarang loh mau menitikan air mata. Masya Allah, Pak Ponco. Kak Barnas, Kinki ini biasanya cuek, di kelas itu cuek, ya. Oke, tenang. Ya, tenang. Bu Nani, Bu Eli jadi ikut terharu ya. Jadi Kinki dalam kesehariannya biasanya cuek, ya. Apa ya, masa agak-agak kurang peduli lah kalau untuk
biasa-biasa aja gitu, datar, cuek ya. Tapi ini berarti ada sesuatu yang disampaikan oleh kakak-kakak ini melekat gitu dalam hati dan pikiran Kinki sampai kok dia nggak bisa berkata-kata lagi gitu loh. Berarti apa yang kakak-kakak sampaikan ini Masya Allah luar biasa ya. Ya bermanfaat nggak sih? Coba Bu Eli tanya, bermanfaat nggak sih? Bisa lu dah, Pak Eda, bisa Bermanfaat dah. banget. Ya, jadi harus mencoba katanya. Udah gitu doang ya? Mungkin kalau boleh saya minta yang Putri, Bu. Oke, yang Putri siapa yang berani? Yang Putri siapa yang berani? Poin-poin pembicaraan atau sharing session hari ini. Oke, maju. Ini yang di depan udah duluan. Anin. Ini anak Pak Ponco semua ya yang berani. Masya Allah. Ya. Jadi ya kita nggak boleh. Agak dibuka dulu deh biar jelas. Jadi ya kita nggak boleh labil sama pilihan kita sendiri. Pokoknya kita nggak boleh kepengaruh teman ataupun orang tua. Walaupun orang tua maunya kita bidang yang beda, kita tetap harus ngikutin pilihan kita sendiri juga. Nggak pertimbangin pilihan kita. Ada lagi? Tambahannya jangan takut ngomong sama orang tua ya. Meskipun orang tua kita galak atau apa, coba ngomong aja. Sudah? Oh, jadi jangan takut ya untuk mencoba, intinya itu. Oke. Apakah sudah ada yang layak mendapatkan topi? Sejauh ini sih jawabannya saya ya masih belum ada yang saya belum puas. Tapi saya salut sama tadi namanya siapa? Kinkin sampai nangis itu. Saya minta satu terakhir lah. Satu lagi. Oh, Gara. Nah, Gara-gara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara, tar dulu. Tahu nggak kenapa Kak Barnas ketawa? Karena ngelihat kamu itu kayak ngelihat Kak Barnas ngelihat kamu waktu SMP tuh begini. Iya benar, saya dulu ini kalau ngomong di depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Gara dari kelas 9A. Poin-poin penting yang tadi, yang pertama adalah jika ingin cita-cita kita tercapai atau tujuan kita tercapai, kita harus dari kemauan diri sendiri, bukan pilihan orang tua, bukan paksaan dan mengikuti lingkungan sekitar atau teman-teman. Betul. Terus jangan berhenti mencoba, jangan takut karena sebanyak apapun rintangannya, jika kita mencoba dan ada usaha pasti bakalan berhasil. Betul. Abis itu harus terobos apapun yang ada, walaupun rintangannya sesulit mungkin, jika kita ada usaha dan niat dari awal dan kemauan dari diri kita sendiri pasti akan berhasil. Ya. Pergaulan. Oh ya, pergaulan. Pergaulan juga dari diri kita sendiri. Jika teman-teman kita nakal, walaupun kita jadi misalnya contoh ya, ada teman-teman kita yang merokok dan nongkrong-nongkrong gitu, kitanya tidak boleh terbawa suasana mengikuti mereka. Ambil pergaulan dari yang baiknya saja, tidak yang buruknya. Oke. Kasih aplaus. Udah cukup, Bu. Udah, terima kasih. Ya udah, Pak. nanti 3 orang tadi sama ya bolehlah ajak 2 orang lagi lah, berlima nanti ketemu saya. Topinya saya kasih bukan ke dia, tapi ke yang nangis tadi. Yo, Kinki. Gara. Bu Nani, Bu Eli kaget loh. Gara bisa sehebat dan sekeren itu bicaranya ya. Bener. Kayak orang bener. Masya Allah. Keren ya untuk Gara. Kayaknya bisa kasih nilai tambah nih bahasa Indonesianya. Ya. Bu Eli, mungkin
Kak Barnas bisa langsungkan pasang topinya Oh untuk boleh. Kinki. Aduh Kinki jangan nangis lagi ya. Ayo Ki. Ayo Kinki. Jadi Aduh. gini Bu, ini saya kasih ke siapa namanya? Kinki. Kin, ini buat motivasi. Jadi jangan sampai topi ini dari negara. Topi ini jangan sampai disalahgunakan. Dan saya minta tolong Bu jangan didokumentasikan kan karena takutnya dilihat sama pihak lain gimana. Saya cuma kasih dia buat pajangan karena saya pernah di posisi dia, saya dikasih topi sama senior saya dan saya selalu saya pajang di kamar saya, itu jadi penyemangat saya Bu. Tuh, ya Allah, keren banget sih. Lebay lagi, lebay lagi. Langsung dipakein. Aduh, keren Lebay banget. lagi. Aduh, seru nggak hari ini? Seru. Ini udah sesi kedua. Masih ada loh satu sesi lagi jauh nanti juga lebih seru. Mungkin karena udah jenjang kerja ya untuk yang nanti. Baik, sebelum kita tutup, tenang ya. Kita ucapkan dulu dong terima kasih kakak-kakak alumni SMP Al-Azhar 9. Coba diucapkan. Yeay. Ya, terima kasih kami ucapkan untuk Kak Geta, Kak Nafi, kemudian Kak Zaran dan Kak Barnas yang semuanya sudah meluangkan waktunya. Yang di sini terbukti ya dan membuktikan mereka ini sangat sayang kepada adik-adiknya dan cinta dengan alma mater SMP Islam Al-Azhar 9 Suka. Sekolah unggul, kompetitif dan berakhlak mulia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.